Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Chandra S. Komenkom dan teman-teman sekalian yang saya hargai. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang dengan judul monitoring suhu dan kelembapan laboratorium komputer berbasis ISP 2 dan sensor data menggunakan platform Link. Adapun latar belakang, laboratorium komputer merupakan salah satu fasilitas yang memerlukan kondisi lingkungan yang stabil agar perangkat komputer dapat beroperasi dengan baik. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan performa bahkan kerusakan pada perangkat komputer. Sedangkan kelembapan yang berlebihan dapat memicu korosi pada komponen elektronik serta berjamur dalam mengganggu kualitas perangkat. Proses pemantauan suhu dan kelembapan secara manual memiliki keterbatasan karena memerlukan pengecekan langsung oleh pengguna dan tidak dapat memberikan informasi secara real time. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem monitoring yang mampu memantau kondisi lingkungan laboratorium komputer secara otomatis dan dapat diakses dari jarak jauh. Adapun tujuan sistemnya, yang pertama, merancang dan membangun sistem monitoring suhu dan kelembapan laboratorium komputer berbasis Internet of Things menggunakan SP32, sensor DHT22, LCD G2C, dan platform Link. Kedua, mengukur dan menampilkan nilai suhu serta kelembapan lingkungan laboratorium komputer secara real time pada LCD G2C. Ketiga, mengirimkan data suhu dan kelembapan ke aplikasi Link melalui jaringan internet sehingga dapat dipantau secara daring. Keempat, memberikan aplikasi pada aplikasi Link berdasarkan kondisi suhu dingin, normal, dan panas serta kondisi kelembapan kering, normal, dan lembab. Yang kelima, memudahkan pengguna dalam memantau kondisi lingkungan laboratorium komputer secara jarak jauh melalui smartphone untuk mendukung kenyamanan dan keamanan ruangan. Dukung itu bagaimana? Adapun manfaat sistem, yang pertama memberikan informasi suhu dan kelembapan laboratorium komputer secara real time melalui LCD, G2C, dan aplikasi Link. Adapun permasalahan yang diselesaikan, salah satu permasalahan yang sering terjadi pada laboratorium komputer adalah sulit melakukan pemantauan suhu dan kelembapan secara terus-menerus. Kondisi ruangan yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kinerja serta umur pakai perangkat komputer. Proses pemantauan yang masih dilakukan secara manual juga kurang efisien karena memerlukan pengecekan langsung oleh pengguna. Selain itu, tidak tersedianya sistem monitoring jarak jauh menyebabkan informasi mengenai kondisi laboratorium tidak dapat diperoleh dengan cepat. Oke, ini pengertiannya jelas ya ceritanya? Ya Pak. Ya. Cara kerjanya dibaca? Ya, cara kerjanya. Cara kerja sistem yang pertama itu sensor DHT22 membaca nilai suhu dan kelembapan. Mana proyeknya? Ya, jelaskan cara kerjanya. Dia model proyek saja. Ya, jelaskan cara kerjanya. Ya. Sini masa mulai dulu. Kita mulai, kemudian inisialisasi sistem. Kemudian sensor DHT22 membaca data suhu dan kelembapan. Selanjutnya SP32 mengolah data. Kemudian apakah kelembapan di bawah 40%? Jika ya, LCD menampilkan kondisi kering. Jika tidak, apakah kelembapan 40-70%? Jika ya, LCD menampilkan kondisi normal. Jika tidak, LCD menampilkan kondisi lembab. Kemudian apakah suhu di bawah 25 derajat Celcius? Jika ya, LCD menampilkan kondisi dingin. Jika tidak, apakah suhu di bawah 31 derajat Celcius? Jika ya, LCD menampilkan kondisi normal. Jika tidak, LCD menampilkan kondisi panas. Kemudian selanjutnya notifikasi Link. Apakah sistem standby? Jika ya, maka sensor DHT22 membaca kembali ke atas sensor DHT22 membaca data suhu dan kelembapan. Jika tidak, maka sistem off. Kemudian selesai. Lagi. Ya, stop. Pause mini. Oke. Sekarang perhatikan. Ini
Yang saya tahu yang ada di kepala bahwasanya ini hasil dari logika ini ditampilkan di LCD, itu kan? Tapi sebelum dia tampilkan, ada dulu outputnya di hasil logikanya apa? Harus ada hasilnya dulu. Dari hasil itu ditampilkan di LCD. Apa hasilnya? Kalau ya, apa hasilnya? Yang harus ditampilkan. Jadi logika seperti ini, ya toh? Ini ceritanya kan kelemahannya. Kemudian hasilnya adalah apa hasilnya? Ada kertas untuk berapa? Oh, iya. Oke. Sekarang berarti ya. Sebenarnya contoh dimasuk tak? Maksudnya semua. Kalian jawab begitu sama. Contoh maksudnya. Nah, ini kan sama semua gini. Itu apa namanya ini? Apa namanya? Display. Output kan? Tampil dari sini kan? Jadi dia kalau tampil dari sini LCD. Ya. Semuanya kamu mengarah ke sini sebentar. Nah, kita mulai dari sini dulu. Logikanya ada dua, ya. Kemudian yes, no, masuk ke LCD. Ini apapun dari sini. Kan begitu modelnya. Jadi terjawab nih, yang tiga nih terjawab, ya. Nah sekarang kita pindah ke sana, ya. Yes, no, yes. Kan terjawab juga tuh. Sama. Semuanya mengarah ke LCD. Ini LCD semua, satu LCD apa itu? Satu itu? Satu LCD itu. Kalau begini, artinya ini, kalau ada begini, berapa LCD kau pakai? Satu. Nah, ini. Paham? Iya, paham. Sehingga kalau satu berarti kan satu LCD semua. Yang harus kita tulis outputnya apa? Dan hasil logika ini apa? Misalnya, apa ini? Kering. Nah, kering. Terus ini normal. Nah, selain itu apa? Berarti di sini ada lembab. Semuanya ini kalau ini yang memenuhi kriteria adalah kering, terus dari sini kering. Memenuhi kriteria normal, lembab, semuanya ada ini. Jangan langsung ini kalau begini, pasti kalau begini banyak sekali sih dipakai. Jadi kalau ada logikanya, keluarkan dulu hasilnya. Yes. Tidak. Ya, tidak. Artinya kalau ini terpenuhi, ya, maka langsung dikeluarkan hasilnya dari sini. Kalau tidak terpenuhi kering, dia pindah ke sini. Ya. Logika kedua, di logika kedua, kalau terpenuhi normalnya munculkan, tapi kalau tidak pasti satu lagi logika, yaitu lembab. Itu lagi. Nah, muncul pertanyaan. Logikanya itu tergantung dari semua. Jadi kalau misalnya begini ya, sensor suhu ya. Di sini sensor
Kelembapan. Kan? Begini juga. Iya. Ini akan ditanya. Sensornya bekerja bersamaan? Iya. Berarti harus begini caranya kalau dia bekerja bersamaan. Ya. Tapi kalau dia bergantian harus ada begininya. Yes? No. Tapi kalau yang tadi pakai SP32 mulai Nah, sama kan misalnya di sini. Misalnya di sini apa data? Sensor DHT yang kelembapan. Kemudian SP32 kan? Ya. Nah, bisa diganti di sini. Kalau dia yes, apa? Kalau dia no, apa? Kalau kita masukkan SP32 menurut data, ya kan? Bisa juga. Bisa. Tidak masalah. Itu tergantung dari penguji. Penguji kadang dia minta munculkan SP3-nya. Ada juga penguji yang bilang nggak usah dimunculkan SP3 karena sudah jelas. Setelah di input pasti yang proses semua adalah SP32. Karena kalau dimunculkan begini SP32 ini seolah-olah yang dibawa yang outputnya bukan SP32 yang diproses. Nah, jadi kamu sebenarnya ini kembalinya seperti ini. Ini kalau begini pasti orang bilang bahwasanya ini banyak sekali pemakaian di sini. Ada padahal satu nih. Kamu satu berarti dia semua hasilnya itu terfokus ke sini. Nah, kalau juga ada orang yang bilang munculkan blink, ya berarti blink misalnya, ya kan? Blink. Muncul pertanyaan, apakah sama yang muncul di sini dengan blink? Itu pertanyaan yang umum. Hati-hati menjawabnya. Kalau tidak sama, berarti harus di codinganmu berubah. Tapi kalau sama, muncul lagi. Kalau saya bilang sama Pak, apa yang tertulis di sini itu juga tertulis di blink. Kalau sama, muncul lagi pertanyaan, yang mana dulu tampil? Jadi kan ada saja itu penguji mau kita jatuhkan. Dan memang itu begitu, berarti begitu. Kalau misalnya yang diuji itu tahu semua, maka diuji. Justru diuji, kenapa diuji? Untuk mengecek sampai di mana pemahaman. Kekuasaan tidak menerima. Itu saya rata-rata lebih biar saya sebelum dia masuk ke ujian, saya lanjut dulu, uji dulu beberapa pertanyaan. Kalau nggak jawab ya mau dibully, mau dibantu, mau dijuprak urusan. Penting saya sudah tanya-tanya dan berhasil menjawab. Karena ini kan begini. Setelah sampai di sini, setelah tampil, kenapa kita tampil ini? Pertanyaannya ini kalau tampil, jadi kenapa kita tampil ini? Apa bilang, ada Pak, muncul dan mana mulainya di sini? Mana mulainya lewat mana? Pasti bilang lewat mana? Kemudian tetap, jadi harus begini, outputnya dulu, output. Berarti itu bentukan Pak? Iya. Ini kan output ini. Simbol output ini kan? Iya, yang bagian sini apa? Sini. Input juga, output juga. Iya, output juga. Boleh juga pakai begini simbolnya. Boleh. Yang artinya kan kalau begini, ini biasanya kalau seperti ini seharusnya dia monitor centangnya. Display itu monitor. Kalau dari sini layar top, ya layar top. Tapi kalau
Bayangkan. Mau jadi apa sih? Oke, paham? Ya Pak, paham. Ya, jadi itu yang kasih tahu. Nah, ini selalu saya lihat hampir semua pakai begini. Hampir, atau memang kayak semua deh, mereka begini. Ini kayak tidak mengerti, tak seolah-olah ini alatmu. Ini seolah-olah alatmu itu tidak dimati-matikan. Dipakai dicentang dipasang mati ini. Kayak tahu begitu apa? Kuseng. Jadi jam-jam ini alatmu, ini artinya ini alatmu. Yakini bahwa listriknya itu tidak akan mati. Ya, ini kalau ini karena begitu sistem standby, ya standby artinya standby, ada orang tidak ada tetap jalan. Gitu, ya. Nah, muncul pertanyaan, kalau tidak standby, dia kenapa tidak langsung saja selesai? Dari sini selesai, ya kan? Tidak usah ada standby-nya, karena alat itu, ya, alat yang Anda buat itu implementasinya bukan sama ya. Ini kalau datang, ini alatmu dipasang mati di sana, tidak, ya, tidak kan? Apalagi kalau bentuknya dalam prototipe. Jadi tidak semua dia akan melakukan looping system. Ini looping system namanya. Ya. Tidak semua dia melakukan looping system. Ada yang looping, ada yang tidak. Tapi saya tidak salahkan bahwasanya ini kalau begini benar juga, tapi dengan implementasi yang berbeda. Alat itu dipasang mati, tidak akan pernah diganggu-ganggu. Pokoknya biar bagaimana, pokoknya dia itu kayak strumnya itu disambung mati, tidak paksa mati. Ini sistemmu, ya? Iya, karena standby, artinya standby, siap sedia. Yang perlu kalau lagi cabut-cabut, kadang-kadang cabut hilang ini, tidak standby, dia aktif, dan kalau dia off selesai, begitu. Jadi seolah-olah tidak ada cabut-cabutnya penuh sistem. Nah, ini biasanya dipakai di OTC. Satu kali pasang, selesai, jangan cabut-cabut. Pokoknya harus cerbakan itu kan. Gitu. Nah, bukan ini karena dia sistemnya. Tapi kalau selama dia masih bisa dicabut, hilang ini. Hilang tidak berfungsi ini. Jadi ini tidak salah, tergantung dari implementasinya. Kalau implementasinya dipasang mati, cocok. Tapi kalau mau dicabut-cabut, misalnya, rata-rata kan sekarang kalian kuliah kalau buat alat yang dalam bentuk produk kan, itu kan bisa disediakan data. Iya, dibawa-bawa kemana? Nah ini tidak cocok pada ini. Apa ya Pak? Langsung selesai. Berarti sudah bekas beli, tidak ada standby. Iya, sudah standby dia. Berarti tidak looping. Iya, tidak looping kan? Oh iya. Kalau sudah pembahasan itu jadi misalnya cabutnya itu tidak terjadi. Iya, tidak selalu di situ, artinya tidak standby. Oh, walaupun membaca terus-menerus. Iya, biar dia membaca terus-menerus. Kalau dia dalam bentuk produk, karena kasih pindah-pindah. Oke. Iya, betul. Nah, mau dia yang looping asal, bukan pindah-pindah asal. Tidak.
Dari sumber saya ya. Baik, sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem monitoring suhu dan kelembapan laboratorium komputer berbasis Internet of Things menggunakan ESP32 dan sensor BLT22 dan platform link, dapat disimpulkan bahwa sistem mampu melakukan pemantauan suhu dan kelembapan secara real time. Data yang dibaca oleh sensor BLT22 diproses oleh ESP32, ditampilkan pada LCD UC, serta digiring ke aplikasi ini melalui jaringan internet. Sistem mampu mengelompokkan kondisi suhu menjadi dingin, normal, dan panas, serta kondisi kelembapan menjadi kering, normal, dan lembab. Selain fungsi monitoring, sistem juga dilengkapi dengan fitur notifikasi pada aplikasi link yang akan memberikan informasi kepada pengguna ketika terjadi perubahan kondisi suhu dan kelembapan yang terdeteksi oleh sensor. Dengan adanya fitur monitoring dan notifikasi berbasis IoT, pengguna dapat memantau kondisi lingkungan laboratorium komputer secara mudah, cepat, dan efisien melalui smartphone dari jarak jauh selama terhubung ke internet. Sistem ini diharapkan dapat membantu menjaga kondisi lingkungan laboratorium agar tetap sesuai untuk mendukung penggunaan perangkat komputer secara optimal. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, lebih kurang mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum